Oke, hari ini kita bercerita tentang seorang nabi yang dilempar ke dalam perut ikan. Siapa tuh? Yunus. Ah, salah. Yunus. Yunus. Berapa hari? 3 hari 3 malam. Kenapa sih Yunus harus dilempar di dalam perut ikan? Karena dia tidak tahu kepada Tuhan. Mau udah dilempar dalam perut buaya? Mau udah dilempar dalam perut ular? Mau udah dilempar di dalam perut pesut atau ikan paus? Nggak ada yang mau? Nah, maka oleh sebab itu jika ya Tuhan suatu hari mengutus kita untuk melayani kalian anak-anak ya, ayo dong ke gereja. Aduh malas mak, saya mau main HP. Aduh malas pak, saya masih ngantuk. Ya, sementara oh gitu. Sementara kita udah harus ke sekolah minggu. Ya enggak? Nah, jadi kita tidak mau seperti Yunus. Memang kita tidak akan dilempar ke dalam perut ikan. Tetapi suatu hari kalau kita tidak sungguh-sungguh, kita tidak betul-betul mengikuti Tuhan, bisa saja Tuhan tidak membawa kita masuk dalam surga. Tadi kan anak sekolah minggu dengar-dengaran turut orang tua terlebih Tuhan, itulah tandanya anak nanti masuk terima apa? Terima upah. Mau udah dikasih upah? Misalnya nih kalian naik kelas, kakek kasih kalian 5.000 mau enggak? Nah, apalagi di surga. Di surga nanti kalian dikasih mahkota keren yang cewek-cewek seperti putri internasional ya, putri dunia ya, ratu dunia. Kemudian yang cowok-cowok seperti pangeran. Ya, dan itu mahkotanya tidak akan dialihkan kepada yang lain. Kalau di dunia ini misalnya Selfie tahun ini juara 1, nanti tahun berikutnya adalah Sera juara 1. Jadi mahkotanya Selfie dipindahkan ke Sera. Nah, kalau di surga itu enggak. Di surga itu kamu udah dapat Nando, ini mahkota kamu, ya kan? Ini mahkota Ade, ini mahkota Ibu, ini Caca, ini Oda, ini Sera, ini Daryl. Sudah disiapkan mahkotanya masing-masing dan tidak akan dialihkan kepada orang lain. Meskipun nih tahun depan ada lagi nih, tidak, Tuhan tetap udah kasih sama kita. Jadi tugas kita sebagai sekolah minggu itu harus sungguh-sungguh. Nah, meskipun nanti kalian udah besar nih, Nando masuk SMP, oh ingat dulu kakek pernah ngomong apa? Harus tetap rajin ke gereja, harus tetap rajin ikut ibadah, harus tetap sungguh-sungguh. Karena nanti kalau kalian masuk di SMP, temannya akan beda. Jadi pilih-pilih teman, jangan sampai teman itu membuat kalian tidak mau beribadah, membuat kalian itu sibuk sendiri ya. Sayang, padahal hari ini Tuhan udah bilang nih loh, mahkotanya Selfie, mahkotanya Daryl, dan mahkota yang lain semuanya. Tapi kita melepaskan itu oleh karena aku lebih baik santai di rumah, aku lebih baik senang-senang main game, sehingga tidak ada waktuku untuk Tuhan. Sehingga kasih karunia itu diberikan kepada orang lain. Tadi kan kakek bilang gini, kalau udah di surga itu mahkota nggak bisa dikasih ke orang lain. Tetapi ini kita kan belum masuk surga nih, berarti kesempatan kita itu 50-50 atau 50-50. Nah, oleh sebab itu anak-anak sekolah minggu harus betul-betul mengerti, mempelajari serius ya dalam mengikuti ibadah sekolah minggu. Kalau ada ajak nyanyi, ayo dong semangat. Kalau ada dengar firman, ayo dong semangat. Kalau ada yang ajak doa, ayo dong tutup mata. Tidak boleh ganggu temannya. Berserius datang kepada Tuhan, sebab Tuhan itu ada, Allah ya. Dia ada walaupun dia tidak kita lihat. Ya, kita punya iman. Kalian punya iman, punya apa tidak? Punya dong, karena kalian udah datang ke sekolah minggu berarti kalian percaya ada Tuhan. Maka oleh sebab itu kalian perlu memupuk imannya supaya tetap kuat.
jadi pendamping guru sekolah minggu. Nanti kalau dia sudah SMA bisa jadi guru, sudah jadi guru seniornya. Nanti kalian lagi yang jadi pendampingnya, ya enggak? Belajar, kakak Selfie juga harus tetap belajar. Kakak Selfie juga harus tetap berdoa, ikut ibadah, rajin baca Alkitab, sehingga bisa berbagi sama kalian tentang cerita firman Tuhan. Nah, tadi kita bercerita di awal tentang Yunus. Yunus dilempar ke dalam perut ikan karena tidak taat. Tetapi ketika di dalam perut ikan, Yunus berdoa, Tuhan, saya mau bertobat. Tuhan, ampuni saya mau loh melayani di kota itu. Dengarin. Ke kota mana Yunus diutus Tuhan? Niniwe. Nah, 100 nando ya, nanti dikasih 2000. Niniwe, ya, itu Niniwe itu penduduknya jahat semua, dari anak-anak sampai kepada rajanya. Mereka itu dikatakan tidak mengetahui tangan kiri dan tangan kanan, artinya semua hajar aja, ya kan? Mereka tidak ada kata pengampunan. Tetapi Tuhan sangat mengasihi kota Niniwe, sehingga dia mengutus Yunus. Ya, Yunus ini, aduh Tuhan, kenapa sih engkau mengutus saya sementara kota itu jahatnya minta ampun. Ya, Yunus berontak dalam hatinya. Tetapi Tuhan sayang sama Niniwe. Katakan Tuhan sayang. Ayo dong, katakan Tuhan sayang. Tuhan sayang sama kota Niniwe. Ya, jadi karena dia sayang, dia mengutus Yunus. Akhirnya karena Yunus ini takut, dia berontak dalam hatinya, dia lempar dalam perut ikan, dan di situ dia berdoa. Dia masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bisa berdoa. Coba bayangkan, bagaimana kita berdoa dalam perut ikan. Tapi Yunus berdoa, Tuhan, saya mau bertobat, ampuni saya. Langsung ikannya memuntahkan dia kemana? Ke laut atau ke darat? Ke darat. Akhirnya Yunus hidup dimuntahkan di dalam perut ikan. Dan akhirnya Yunus mengambil sebuah keputusan, dia datang ke kota yang jahat itu tadi. Kota apa namanya? Niniwe. Ya, dia datang dan dia berkata, hei kota Niniwe, kalau kalian tidak bertobat, kota ini akan dihancurkan oleh Tuhan. Terkejutlah mereka. Nah, mereka cepat respon, ternyata itulah Tuhan pakai. Mereka terkejut. Mereka langsung bilang, dari anak-anak kecil sampai orang dewasa sampai kepada rajanya, kita harus berkabung. Apa tuh berkabung? Kita harus memohon ampun kepada Tuhan. Kita harus melakukan sebuah ritual kepada Tuhan agar Tuhan memberikan pengampunan kepada kita. Akhirnya dari anak-anak kecil sampai yang tua puasa. Apa mereka lakukan? Puasa. Ya, akhirnya Tuhan tidak jadi menghukum kota Niniwe. Nah, si Yunus ini jadi sedih. Kenapa sih Tuhan kamu gak jadi menghukum kota yang jahat ini? Dia kok sedih, padahal kota Niniwe itu udah bertobat. Ya, mereka udah bertobat. Tetapi Yunusnya kok sedih. Nah, dia jalan, ya kan? Dia bersedih hati, dia baring, panas-panas begini. Tiba-tiba ada namanya pohon jarak tuh. Ajaib kan? Tiba-tiba kalian duduk-duduk di panas-panas, aduh pengen bunuh diri nih saya ini. Ya kan, tiba-tiba ada pohon yang melindungi kalian. Wih, Yunus mulai senang lagi, ya kan? Kemudian tidak lama ada seekor ulat. Ulat itu makan pohon jarak itu tadi, akhirnya pohon jarak layu. Ya, udah Yunus marah lagi. Kenapa Tuhan? Saya kan udah enak. Kenapa pohonnya dimakan ulat? Ya, Tuhan berkata, hei Yunus, kamu aja gak capek-capek, ya enggak, kamu gak capek loh nanam pohon tadi. Pohon tadi tiba-tiba tumbuh dibuat saya, gitu ya. Tapi kamu sedih. Bagaimana saya tidak sedih ketika ratusan ribu orang ini, ya, yang berlaku jahat, dan saya ingin mereka bertobat. Terus tetap aja ngambek dia. Nah, dari itu kita mulai tahu bahwa Tuhan sayang sama kita semua, walaupun kita berdosa. Ya, tetapi kita harus segera bertobat. Katakan bertobat. Ya, bertobat. Ya, jadi sebagai anak-anak sekolah minggu, kalian
harus segera memohon, Tuhan, saya ini anak kecil nih, saya banyak nggak tahu, tapi Tuhan akan memberikan saya hikmat sehingga saya menjadi anak sekolah minggu yang setia. Katakan anak sekolah minggu yang setia. Belum sama-sama dong. 1, 2, 3. Anak sekolah minggu yang setia. Nah, dapat 2.000 dari kakek kalau pas suara. Ya, jadi itu tadi kebaikan Tuhan kepada semua orang. Ya, kebaikan Tuhan sama kita walaupun kita suka melakukan kesalahan. Ya, tapi kalau kita bertobat, Tuhan mengasihi kita. Saya mau tanya lagi, siapa yang jawab dengan cepat? Di manakah Yunus diutus? Oke, 2.000. Ini tadi 2.000 berarti udah 6.000. Ya. Oke. Berapa hari Yunus ditelan dalam perut ikan? 3 malam. Oke, karena dua-dua jawabannya sama berarti lewat, berarti benar. Kemudian pohon apakah yang tumbuh tadi di samping Yunus namanya? Salah. Pohon kelapa. Salah. Cari sendiri, makanya perhatikan. Salah. Kalau jarak tadi arak, yang jelas arak pohon nangka. Pohon J, jarak. Ya, ketinggalan J. Ya, oke, pohon jarak tadi ya namanya. Kemudian, apakah orang Niniwe bertobat atau tidak? Bertobat. Oke, tepuk tangan buat kalian semuanya. Nah, itu cerita kita pada saat pagi hari tentang bagaimana kota Niniwe diselamatkan oleh Tuhan dan mereka bertobat. Oke, kita akan berdoa buat firman Tuhan dan juga kita akan kasih persembahan. Ayo mulai. Tangan dilipat, mulai serius ya, mulai serius, mulai memahami maksud Tuhan dalam hidup kita. Jangan hanya datang sebagai anak-anak sekolah minggu, tetapi kalian harus menangkap dari setiap cerita yang kalian dapatkan sehingga kalian itu tidak harus diajak ke sekolah minggu. Tidak harus Caca, Ipun, Daryl, Helda, Nando, ya, Sarah, sekolah minggu udah. Kalian sudah bangun pagi-pagi, udah harus Jangan pindah-pindah. ya, adik, ya, karena kalian sudah tahu bahwa ada upah yang akan dikasih oleh Tuhan. Oke, lipat tangan semuanya. Tuhan Yesus, berkati kami yang sudah mendengarkan cerita firman Tuhan pagi ini. Tanamkan firman itu dalam hati kami, agar kami mengerti dan memahami maksud Tuhan bagi kami. Jadikan kami anak-anak sekolah minggu yang setia dan taat kepada Tuhan. Terima kasih. Ini doa syukur kami berdoa nama Tuhan Yesus dan akan memberikan korban persembahan. Ini doa kami. Haleluya. Amin. Iya, oke. Silakan, kita mau kasih persembahan dulu ya.